Halo semuanya, di tahun 2021 gue kehilangan uang lumayan banyak di kripto karena banyak mengombinasikan altcoin dan trading strategi lainnya. Hari ini Bitcoin lagi naik banget dan gue lumayan untung banyak, dan gue pengen share apa sih strategi yang bisa ngebeat 99% orang yang main di kripto dengan data dan pengalaman yang benar. Halo, gue William, digital marketer, lagi bikin startup juga, dan lagi kerja di sebuah e-commerce di Indonesia. Gue udah investasi di kripto sejak 2017, pas Bitcoin lagi naik-naiknya waktu itu. Sempet hilang banyak banget di NFT, altcoin, dan sebagainya, analisa cukup banyak hal, dan ternyata yang gue pelajari, yang paling simple, yang paling bener. Strategi yang paling simple, yang paling cepat berhasilnya. Mind-blowing fact-nya adalah, walaupun ada banyak banget 20.000 cryptocurrency mungkin eksis, cuma 52% market cap-nya itu didominasi oleh Bitcoin. Jadi sebenarnya cuma ada satu koin yang bisa secara aman meningkatkan value kita di cryptocurrency, yaitu cuma Bitcoin. Gimana sih logikanya? Kita bahas langsung. Kalau misalnya teman-teman yang ngikutin kripto, kebayang nggak sih setiap bulan tuh selalu ada kayak new Ethereum killer, new Bitcoin killer gitu, kayak next event, kayak RWA segala macam gitu, banyak banget. Tapi kalau kita ngeliat data, Bitcoin tuh outperform semuanya. Even kayak kemarin, kalau kita ngeliat akhir-akhir ini yang meningkatkan market cap cryptocurrency secara keseluruhan adalah Bitcoin, karena dia nyentuh 100k. Kenapa sih Bitcoin? Kita address dulu nih. Di internet pun juga sama analoginya. Ada banyak banget protokol-protokol internet, tapi yang kita pakai sampai sekarang adalah IP 168, 138, bla 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 itu. IP itu atau TCP itu adalah fondasi internet sekarang. Bitcoin itu juga sama, jadi fondasi di kripto. Fondasi untuk mentransfer sebuah nilai mata uang digital. Sampai sekarang, Bitcoin tetap jadi fondasi untuk menilai sebuah cryptocurrency itu oke atau enggak dinilai dengan Bitcoinnya. Ada sebuah report dari Messari Report dari 2021 yang bilang kalau 95% cryptocurrency di tahun 2017 itu sekarang hampir nggak dinilainya. Jadi bisa dibilang token-token micin lah gitu, yang dulu gue juga sempat bikin kayak beli token-token micin atau kayak beli NFT-an gitu yang udah aneh sekarang kemana hasilnya. Tapi bayangin kalau gue cuma fokus ke satu tempat doang, Bitcoin, dan gue nabung aja ke sana, itu mungkin bisa lebih tinggi hasilnya despite marketnya naik atau turun. Tapi ada juga counter argumen lain, kayak ada loh kayak Ethereum, smart contract, Solana, dan sebagainya yang punya superior teknologi gitu. Tapi value Bitcoin, walaupun dia nggak se-high tech itu, adalah dia tetap capture market paling banyak karena dia udah battle tested. Maksudnya gimana? Udah banyak banget orang yang punya Bitcoin, dan nggak ada orang yang punya Bitcoin terbaik di dunia. Even Michael Saylor, orang yang punya MicroStrategy yang tiap tahun ngumpulin billion of dollar Bitcoin, itu cuma punya sekitar 1% Bitcoin, nggak punya kayak 30% gitu. Dan ini battle tested networknya tuh udah oke banget, karena kalau nggak dia bisa tiba-tiba turun banget dan nggak bakal naik lagi. Dari data juga menunjukkan kalau misalnya kita trading, daily trading gitu tiap hari, data dari Glassnode bilang kalau 60% Bitcoin trader itu lose the money dibanding dia cuma pegang doang, atau kita bilangnya kayak hold, long term holder. Karena fluktuasi itu tidak bisa diprediksi juga, dan kita mending tahan aja gitu. Terus ada yang bilang juga kalau kenapa nggak invest di altcoin juga gitu. Bener, altcoin tuh kayak sama aja kayak kita nabung saham lah. Saham ada BCA, ada misalnya saham baru yang baru keluar gitu. Saham kecil ya bisa lebih tinggi gitu outputnya. Tapi saham yang gede, dia makin gede juga networknya, dan bisa ngasih return juga lebih tinggi gitu, dan dia bisa ningkatin market capnya cryptocurrency secara keseluruhan. Jadi kita tinggal pilih nih, kita mau main gameplay yang mana. Kita mau gameplay yang lebih aman atau kita mau main gameplay yang lebih risky gitu. Altcoin tuh menurut gue sendiri tuh sangat risky sih. Ada beberapa teman-teman gue yang main altcoin dan ada yang main Bitcoin doang. Kalau duitnya di altcoin pas dulu masih bear market dan tiba-tiba bull market, kita compare sama yang main di Bitcoin doang, most of the time 90% altcoinnya tuh lose the value. Kenapa? Karena pas dia bear market turun, lenyap tuh altcoinnya. Tapi kalau yang di Bitcoin, seenggaknya turunnya cuma 30%, 40% gitu. Jadi di sini kita perlu pilih battle-nya. Kita mau spend waktu ratusan jam buat searching altcoin segala macam gitu, atau kita akumulasikan aset ke satu yang semua orang udah punya, institusi udah punya, perusahaan udah punya, even negara juga udah beli gitu. Dan kita beli itu sebagai treasury asset kita. Kita mau yang mana nih? Jadi trading strateginya jadikanlah ya investment strategi yang lebih benar gitu. Gue di sini bisa dibilang gue Bitcoin maxi sih, karena gue ngerasa kayak kalau dari sisi investment bingung mau beli coin ini, beli coin itu, kita nggak benar tahu, kayak banyak banget fraud. Terutama kalau kita lagi bull market, pasti ada fraud yang terjadi, dan fraudnya di bank gitu, kayak Sam Bankman-Fried segala macam gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja nih.
Sekarang gue mau ngasih tau gimana caranya lu bisa beli Bitcoin dengan strategi kayak gimana. Ada satu strategi namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Intinya adalah kita nabung tiap bulan. Harga mau naik, harga mau turun, kita tetap nabung dengan jumlah yang sama supaya kita dapat harga yang rata-rata. Jadi kita nggak dapat harga yang naik banget, nggak dapat harga yang turun banget. Despite technical expertise kita nggak tahu, kita beli aja tiap bulan. Kayak nabung persis, kayak nabung emas, kayak nabung saham, kayak nabung reksadana. Step pertama, kita perlu punya, aku bilangnya Bitcoin infrastructure. Pilihlah exchange yang reputable. Di sini aku mau rekomend perusahaan yang sponsor video ini, Ajaib Crypto. Ajaib Crypto udah terdaftar dan diawasi oleh Mbak Putih. Fee penarikannya lebih murah, bisa beli ratusan aset kripto dengan cepat dan instan. Dan kalau misalnya teman-teman bikin akun Ajaib Crypto sekarang, dia lagi ada promo nih. Teman-teman top up 100.000 bakal punya kesempatan lucky draw buat dapetin smartwatch. Jangan lupa pakai kode William Jakfar supaya teman-teman bisa dapat chance menangnya lebih tinggi nih mungkin. Punya infrastruktur Bitcoin yang legal itu penting karena kalau kita di Indonesia kita perlu comply ke pajak, ke regulasi dan sebagainya, dan aku rekomend banget pakai Ajaib Crypto di sini. Tapi itu nggak cukup. Teman-teman juga perlu set accountnya dengan proper security measure. Kenapa? Karena sekarang banyak banget hacker dan sebagainya gitu. Yang pertama teman-teman harus hidupin two-factor authentication. Two-factor authentication ini artinya ada password dan ada extra password supaya teman-teman nggak bisa dibobol accountnya gitu. Jadi yang pertama pakai itu, yang kedua pakai unique password, jangan pakai kayak tanggal lahir, nomor rumah segala macam tuh jangan banget. Karena ini duit sini. Yang ketiga, pakai email yang terpisah. Aku rekomend teman-teman bikin Gmail baru atau misalnya punya domain sendiri, bikin email baru karena ini penting buat kita ngemisahin identitas kripto kita. Hindari exchange atau kayak tempat beli kripto yang rate-nya lebih bagus tapi security-nya mungkin nggak sebagus itu. Jadi prioritaskan security karena di sini kita mau melindungi proteksi uang kita. Step kedua, DCA-nya gimana nih? Teman-teman siapin monthly investment. Mau habis gajian, biasanya sih setelah gajian kita kayak mengasih waktu kita buat keluarin duit kayak misalnya 500.000 atau 1 juta sebulan gitu. Bisa lebih tinggi kalau misalnya income teman-teman lebih tinggi. Cari tahu nih frekuensinya yang bagus kayak gimana. Bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau mingguan dia bisa lebih berkurang volatility impact-nya karena harganya mungkin naik turunnya lebih nggak separah itu. Tapi kalau bulanan juga oke karena fee-nya lebih murah. Jadi teman-teman milih nih, teman-teman sebulan bisa invest berapa, terus kayak mau bulanan atau mau mingguan. Kalau saya sih prefer bulanan karena biar simple aja gitu, sebulan sekali beli terus nggak usah mikir. Step 3, ini yang penting kalau misalnya teman-teman udah banyak nih duitnya, aku rekomend banget punya hardware wallet. Ini hardware wallet namanya Ledger apa lupa namanya. Ini yang ada bluetoothnya. Ini penting banget karena kita bisa simpan kripto kita dengan lebih aman di device kayak gini, dan kita punya wallet terpisah yang tidak terhubung sama exchange. Ini kalau misalnya duitnya udah lumayan banyak, teman-teman bisa store di sini. Di sini juga kita bisa store kayak koin-koin micin segala macam, juga lebih aman, dan kita punya mekanisme. Ini harus belajar sih teman-teman perlu punya seed phrase-nya, terus kayak harus ada authentication dan segala macam supaya teman-teman bisa lebih aman pakai kriptonya gitu. Jadi ingat kalau misalnya teman-teman duitnya udah lumayan banyak, itu common sense-nya adalah teman-teman harus punya hardware wallet-nya dulu. Step keempat yang paling susah, tetap disiplin walaupun marketnya lagi volatile. Market lagi naik, kita pasti pengen beli karena kayak oke nih, gue beli besoknya naik. Tapi market lagi turun, kita juga beli gitu karena ini tuh penting buat kita nge-track investment kita nih. Jurnalnya harus ada nih kayak hari ini gue beli harganya berapa, hari ini gue beli tanggalnya berapa gitu. Jadi ini tuh bikin kita nge-hack psikologi kita kalau kita tuh nggak terlalu peduli dengan harganya, tapi kita cuma beli doang tiap bulan dan kita ngeliatnya jangka panjang gitu. Itu yang paling penting, dan biasanya orang tuh lengah pas mereka berusaha main kripto dan pengen DCA gitu, kayak setahun stop, 2 tahun stop gitu, karena mungkin naiknya masih agak lama nih, baru kerasa duitnya masih agak lama nih gitu. Common challenge-nya bisa itu FOMO lah gitu. Jadi kayak kita udah sepakat nih sebulan 1 juta doang nih, tapi kayak lagi gede nih gitu, masukin deh 10. Nah itu udah rusak tuh ritme DCA-nya, jadinya malah kita dapat mungkin harganya nggak rendah banget karena besoknya bisa turun langsung, terus kita stres. Yang kebalikannya juga terjadi kalau misalnya harganya lagi turun dan kita beli terus, kita juga tetap harus percaya aja gitu, karena nih Bitcoin tuh recover-nya selalu ada. Aku tuh selalu beli biasanya pas turun. Jadi kalau misalnya di sekarang belinya agak hati-hati karena lagi all time high. Karena kalau orang lagi all time high, si whale-nya nih, paus besarnya biasanya lagi take profit. Jadi kita harus hati-hati banget nih kalau kita masuk gede di zaman-zaman sekarang ya. Additional tipnya dari aku adalah coba review 1 jam sebulan buat ngeliat strategi teman-teman oke atau enggak. Jadi tetap pakai common sense-nya apakah ini masuk akal atau enggak, dan coba cek credible Bitcoin analyst yang ada di X gitu kayak Willy Woo dan sebagainya yang bisa bikin teman-teman ngerasa lebih confident.
Saran saya lagi, kalau teman-teman mau DCA dan mau main Bitcoin, tolong ini jangan dijadiin kayak main asetnya. Jadi masukin mungkin sekitar 5% lah dari total aset teman-teman. Nggak usah gede-gede banget. Terutama kalau teman-teman sangat baru tuh. Jadi minimalisir resikonya dengan punya lebih sedikit gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya drop 5% ya udah nggak apa, masih ada 95%-nya. Karena nih mainnya panjang nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman baru masuk sekarang, lagi all time high, teman-teman harus mungkin lebih wise untuk melihat, oh ini marketnya gimana nih. Mungkin jangan masuk gede dulu, masuknya dikit aja dulu, tapi masuk gitu. Jadi kalau kita analoginya kayak bangun rumah, jangan langsung beli rumah susun yang tinggal dipasang gitu, tapi kita bangun dulu batanya gitu. Karena ini instrumen investasi yang mungkin buat teman-teman baru, dan coba ya dikit-dikit gitu. Dan jangan FOMO, orang beli nih kita ikut, orang beli nih kita ikut. Kita coba aja dulu ngeliat, dan oh ngerti nggak nih, kalau misalnya nyaman, ngerti, beli lagi dikit gitu. Jadi tetap pakai rasionalitas kita walaupun ini barang baru yang tren gitu kasarnya. Ini beberapa saran dari saya kalau misalnya teman-teman ngikutin strategi ini. Short term benefitnya adalah dalam 1 atau 2 tahun teman-teman mungkin nggak terlalu stres itu ngikutin banyak banget koin naik turun segala macam gitu. Teman-teman bisa fokus ke kerjaan, bisnisnya gitu, dan bisa tidur lebih tenang karena teman-teman tahu teman-teman nggak beli koin micin, beli koin yang paling gede, dan belinya tuh harganya bukan yang harga tinggi banget, bukan harga yang rendah banget, karena di average gitu. Dan tax reportingnya juga bakal lebih gampang karena kita cuma punya satu aset. Long term benefitnya kita bakal bisa participate di instrumen keuangan yang terbaru lah, yang paling high tech gitu, dan kita bisa memproteksi diri dari inflasi karena jumlah Bitcoinnya itu terbatas. Jadi kita bisa lebih aman dalam kita planning keuangan kita. Jadi kalau saya itu prefer strategi yang short term kita masih oke gitu, mid term kita masih oke, tapi kalau long term let's say kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin Bitcoin bisa gede banget, ya kita juga masih aman gitu, tapi kita start small. Pilihannya ada di teman-teman, mau invest di kripto, mau fokus di satu doang, akumulasi Bitcoin konsisten gitu, atau mau dipecah ke koin micin dan segala macam yang harus di track, harus dimonitor harganya. Kalau harganya lagi all time high terus tiba-tiba turun, kita harus ngikutin gitu, dan itu butuh mental energi yang lumayan banyak. Jadi pilihannya dari teman-teman, kira-kira mau ngikutin yang mana, dan gak ada pilihan yang salah. Ini kayak saya berusaha ngasih tahu ada alternatif lain loh yang mungkin lebih less hassle. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, bisa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.